tentram dan bahagia. Saya Puji Hartati, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra observasi supervisi akademik bersama Ibu Murmisi. Selamat pagi Bu Mur. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ibu juga baik. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal sama Bu Mur terkait dengan minggu depan kan kita akan melakukan supervisi akademik. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, gimana perasaan Bu Mur setelah tahu ada jadwal supervisi akademik gitu? Perasaan saya Apa? Perasaan saya ada takutnya, ada senangnya ya. Takutnya karena takut saya belum bisa menampilkan yang terbaik karena mau di supervisi. Setelah itu perasaan senangnya saya senang nanti ada umpan balik dari ibu supaya memberikan koreksian untuk saya menjadi lebih baik untuk kedepannya untuk para peserta didik. Oke, baik. Sebenarnya nggak usah tegang ya, nggak usah takut karena pada prinsipnya supervisi akademik itu tujuannya adalah untuk perbaikan. Ya, jadi kalau setelah di supervisi nanti ada perbaikan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Iya. Itu ya Bu Mur ya. Juga terkait dengan percakapan kita hari ini, ini adalah percakapan pra observasi supervisi ya. Jadi kita ngobrol santai aja. Tujuannya itu adalah saya ingin tahu sebagai sebatas mana sih bagaimana persiapan Bu Mur dalam mempersiapkan pembelajaran minggu depan itu ya. Jadi nggak apa-apa, kita rileks aja ya Bu Mur ya. Saya mau nanya nih, nanti untuk supervisi akademik Bu Mur ngajar dari kelas berapa, materinya apa, dan tujuan pembelajarannya apa? Nanti minggu depan saya akan mengajar di kelas 11 IPA 1 ya. Ini model pembelajarannya saya menggunakan PBL ya, problem based learning, di mana tujuan pembelajarannya nanti siswa mampu menganalisis tentang gangguan dan kelainan pada sistem sirkulasi darah. Oke, jadi tujuannya hanya satu ya? Siswa mampu menganalisis hubungan atau kelainan gangguan pada sistem sirkulasi darah. Terus peserta didik mampu menyajikan dari kelainan atau gangguan pada sistem sirkulasi. Baik. Itu materi dan tujuan pembelajarannya ya. Jadi kalau selama ini pembelajaran yang sudah Bu Mur lakukan, kira-kira hambatannya apa? Sebenarnya banyak ya Bu. Hambatan kita dalam pembelajaran, anak kadang datang terlambat, terus anak malas, ngantuk. Ya. Tapi yang sering saya temui pada anak itu, anak kurang ada motivasi untuk belajarnya. Ya, kurang motivasi dalam pembelajaran, terus kadang ada diskusi juga, anak kadang ada yang kerja, ada yang enggak. Jadi kurang termotivasi dalam pembelajaran. Oke. Jadi anak sering terlambat gitu ya. Pada intinya tapi adalah motivasi belajarnya kurang gitu. Pada saat diskusi kelompok ada yang kerja, ada yang tidak. Nah, untuk Bu Mur ini kan udah tahu nih apa namanya hambatannya selama ini, kendalanya itu yang tadi Bu Mur sebutkan. Kira-kira untuk pembelajaran nanti pas di supervisi ini ada strategi khusus nggak yang akan digunakan oleh Bu Mur? Ya, sebelumnya saya setelah melihat dari pembelajaran anak ya Bu, saya melakukan strategi atau membuat motivasi pembelajaran itu supaya anak termotivasi. Saya menggunakan model pembelajaran PBL tadi dengan tujuannya anak termotivasi untuk belajar, yaitu kami menggunakan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Terus nanti kami akan menggunakan PTT atau PowerPoint untuk menampilkan gambar dan video supaya anak lebih tertarik untuk belajar. Oke, jadi Bu Mur akan menggunakan model pembelajaran PBL, kemudian juga menggunakan LKPD dengan diskusi kelompok ya, kemudian juga akan menggunakan PPT untuk membuat tampilan-tampilan yang menarik ya. Kalau misalnya untuk meningkatkan fokus anak sendiri, apa yang Bu Mur lakukan? Kalau melihat dari pembelajaran anak, kalau anak sudah jenuh atau anak sudah bosan,
pasti anak udah bosan ya Bu, dari pagi kadang belajar Iya. sampai siang. Saya melakukan relax, ice breaking namanya, yang melakukan self breaking supaya anak kembali lagi fokusnya untuk belajar. Oke, berarti Bogor nanti akan melakukan ice breaking dulu Ya. untuk mengembalikan fokus anak dalam Ya. belajar. Oke, bagus sekali Bogor ya. Selain udah lengkap ya kayaknya, selain LKPD tadi udah menggunakan PowerPoint dan segala macam ya. Kira-kira nanti yang akan ada nggak yang secara khusus mau saya observasi keterampilan Bogor dalam bidang apa nih misalnya? Apakah misalnya keterampilan waktu menyampaikan materi, apa keterampilan waktu melakukan ice breaking yang mau saya observasi secara spesifik? Ada nggak? Atau secara keseluruhan semuanya boleh Secara observasi? keseluruhan saja ya Bu, Oke. karena saya merasa banyak yang kekurangannya. Ya. Nanti dari tahapan pembelajaran dari awal sampai penutup nanti Ya. kita observasi Ya. semua ya. Oke, baik Bu Mur. Saya rasa modelnya pembelajaran, sita pembelajarannya juga udah pas ya. Nanti kita bertemu di supervisi akademik. Semoga nanti pertemuan kita nanti bisa bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran di masa akan datang. Saya kira demikian. Oke. Terima kasih Bu Mur ya. Sama Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk dipimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita doa mulai. Jelas, sekarang ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua. Masuk semua? Hadir semua ya? Sekarang kalian perhatikan dulu video di depan. Jadi itu tadi adalah siapa? Dia adalah seorang motivator ya. Kalau kalian simak dari tadi, dia memberikan motivasi untuk kita jangan menyerah ya. Jadi masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan. Tentang organ peredaran darah ya. Materi kita sebelumnya tentang organ peredaran darah. Apa itu organ peredaran darah? Ada yang tahu? Ada berapa organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia? Ada yang tahu? Ya? Ada berapa? Ada 2. Ya, jadi materi kita pada siang hari ini yaitu tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Ya, manfaat kita mempelajari materi ini yaitu agar peserta didik itu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia dan cara pencegahannya. Tujuannya apa? Tunjuk tangan satu orang. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia serta mampu menyajikan karya tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia ini serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Sekarang perhatikan gambar video itu tentang gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi.
Empat. Enam. Tujuh. Tangan. Silakan bentuk kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang belakang, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan ke kelompok. Ibu akan membagikan strategi kalian yang akan kalian lakukan ini kelompok 1. Kayaknya udah semua ya? Sudah. Sudah, kita ada 5 kelompok, nanti 5-5-nya maju. Ya, kelompoknya kita acak. Ya, dimulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju depan. Nanti selesai kelompok 3 tunjuk kelompok yang lain ya untuk maju depan. Terserah kamu mau pilih kelompok 1 atau 2 atau 4 atau 5 ya. Silakan kalian presentasikan hasil dari kalian tadi. Yang lain yang belum ngerti atau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada kelompok yang presentasi di depan ya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berisi tentang jantung koroner. Perkenalkan, saya Gusti Permatasari. Saya Azza. Saya Kartika. Dan silakan kalian duduk ke tempat yang itu ada presentasi yang sudah kalian tampilkan tadi tentang kelainan pada sistem
lanjutkan dari permasalahannya kalian tadi, dimulai dari penyakit hemofili, ya hemofilia, terus ada jantung koroner, ada anemia, leukemia, dan hipertensi. Itu adalah apa itu kelainan pada sistem peredaran darah, pada sistem sirkulasi manusia. Jadi kita harus menjaga itu ada dari keturunan juga ya, seperti hemofili itu keturunan, sedangkan anemia itu dari penyakit yang diderita oleh masing-masing ya. Jadi dari itu kita harus menjaga makanan kita, pola makan yang menjaga kesehatan tubuh kita dan konsumsi makanan yang sehat ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, apa kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya ada yang tahu? Coba sebutkan. Satu orang cuci tangan, bacakan. Ayo, silakan. Dapat menjaga sistem peredaran darah untuk menghindari penyakit mematikan seperti 1. Konsumsi makanan bernutrisi. Makanan yang masuk ke tubuh sangat mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Ya, yang lain? Yang lain? Apa? Ya, apa yang selanjutnya? Rutin olahraga. Rutin berolahraga. Kamu coba. Mencegah stres berlebihan. Ya, mencegah stres berlebihan. Selanjutnya, silakan. Mengurangi rokok dan alkohol. Mengurangi rokok dan alkohol. Yang terakhir, Cukup kebutuhan air dan tubuh. cukupi kebutuhan air dalam tubuh ya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk mengukur pengetahuan kalian, apa memang sudah mengerti atau belum, Ibu mau mengasihkan ada soal evaluasi ya. Proses ya, bentuk proses. Silakan kalian keluarkan HP-nya ya. Keluarkan HP kalian dan kalian catat link yang ada di depan. Silakan kalian kerjakan soalnya. Apa? Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soal post testnya. Mana yang lain sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, untuk pertemuan minggu depan, ya, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari bukunya tentang makanan dan sistem pencernaan makanan. Ya, silakan kalian baca-baca di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Dan sekarang silakan kalian siap-siap untuk bukunya. Silakan untuk penutup ketua kelas, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Bersedia.
Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Mur, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya setelah proses pembelajaran tadi di kelas ya. Gimana perasaan Bu Mur sendiri setelah melakukan proses pembelajaran ini? Perasaannya lega ya Bu ya, karena sudah diobservasi. Iya. Lega dan senang saya karena saya sudah diobservasi oleh Ibu. Ada perasaan lega ya Lega, gitu. senang. Menurut Bu Mur sendiri gimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau ada kendala-kendala? Coba saya ingin mendengar dari Bu Mur. Dari proses pembelajaran tadi sebenarnya sudah berjalan lancar ya Bu, sudah sesuai dengan keinginan, tapi belum terlalu maksimal karena masih ada beberapa siswa yang tidak terlalu aktif dalam berkolaborasinya. Jadi masih ada, menurut Bu Mur masih ada siswa yang tidak aktif dalam berdiskusi saat berdiskusi tadi ya, kolaborasi dalam mengerjakan tugas-tugasnya tadi. Itu dari sisi siswa. Kalau dari sisi Bu Mur sendiri gimana waktu melakukan proses pembelajaran? Apakah Bu Mur merasa ada yang masih kurang atau merasa ada yang perlu ditingkatkan atau gimana? Kalau menurut saya sudah maksimal juga ya Bu, sudah maksimal mengajak anak untuk belajar aktif, berkolaborasi, terus berinteraksi dengan siswa. Tapi mungkin kurangnya itu anak kurang bersemangat dari mungkin segi materinya ya Bu, segi materi, terus segi strategi pembelajarannya. Oke, jadi menurut Bu Mur dari sisi Bu Mur sendiri sudah berusaha untuk melakukan proses pembelajaran dengan maksimal, namun mungkin di strategi pembelajarannya kurang pas ya, kurang pas. Jadi siswanya akhirnya kurang aktif secara keseluruhan. Oke, kalau Bu Mur udah tahu seperti itu gitu ya, rencana untuk pembelajaran berikutnya untuk memperbaiki gimana caranya supaya siswa itu aktif semua. Menurut Bu Mur gimana? Untuk tindak lanjutnya pada siswa yang kurang aktif, ya nanti saya akan cari solusinya seperti merubah strategi pembelajaran ya Bu. Kemarin ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi, nanti saya akan pacu dan beri motivasi untuk supaya anak mau diskusinya itu aktif, terus tidak malas-malasan. Mungkin strategi pembelajaran diganti dengan yang lain. Strategi pembelajaran yang lain itu misalnya kayak apa? Kalau yang kemarin pembelajarannya itu PBL ya Bu, PBL mungkin bisa diganti dengan yang PJBL atau ditambahkan yang kooperatifnya Bu. Oke, baik, diganti model pembelajaran yang bisa benar-benar bisa menumbuhkan semangat ya, dan kemudian keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Oke, baik Bu Mur, kayaknya memang udah pas ya. Jadi tadi selama proses observasi juga saya juga sudah mencatat beberapa hal secara keseluruhan. Proses pembelajaran sudah sesuai ya dengan yang direncanakan, namun benar yang dikatakan Bu Mur tadi, masih ada beberapa siswa yang belum terlihat aktif. Nah, kalau menurut Bu Mur gimana kalau misalnya dengan memaksimalkan Bu Mur sendiri misalnya lebih secara keseluruhan, misalnya berkeliling ke seluruh kelompok gitu, bisa nggak kayak gitu? Ya bisa, kalau dari gurunya bisa Bu. Bisa ya, oke. Dibimbing anaknya per kelompok ya Bu. Jadi fokusnya nggak saja satu pada tidak satu kelompok saja, oke. jadi berkeliling dibimbing per kelompoknya setiap kelompok. Oke, baik. Tadi benar, saya juga udah mencatat SDG-nya udah jalan ya. Jadi di awal sudah benar, anak-anak sudah benar-benar siap ya untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian di akhir juga Bu Mur sudah melakukan refleksi juga bersama anak-anak. Kayaknya apa yang sudah dilakukan tadi sudah memenuhi ya, cuma ada beberapa kendala tadi, dan Bu Mur sendiri akan mencoba di pertemuan berikutnya. Saya kira udah cukup ya, jadi saya untuk kedepannya saya akan melihat lagi gimana tindak lanjut ya dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya kira itu aja Bu Mur untuk kali ini. Kedepannya kita banyak diskusi supaya ada perbaikan terus menerus gitu ya, berkesinambungan Bu Mur. Oke.
Terima kasih Bu Mur ya Sama-sama, untuk Bu. pembelajarannya. Mohon selalu dibimbing ya, Oke, Bu. baik. Semangat terus Ya. pokoknya kita sama-sama belajar. Dibimbing untuk menjadi yang lebih baik, belajar dan terus Iya, belajar. kita sama-sama belajar. Oke, baik Bu Mur ya. Terima kasih Bu Mur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.